Mr. Radit tuh salah satu Mr. Radit tuh salah satu guru yang jadi favorit aku karena Halo semuanya. Kenalin, aku Pak Adit, salah satu homeroom teachers di SMP. aku Aden. Aku Ipah. Kita berdua sekarang duduk di bangku kelas 11, tapi dulu waktu kita SMP guru kita adalah Pak Adit. Hari ini kita mau main nostalgic time sama Pak Adit dan Ipah. Yeay! Oke, live update setelah SMA. Kalau aku jadi lebih sibuk sama jadwal-jadwal yang ternyata di SMA tuh jauh lebih padat dibanding di SMP. Terus tugas-tugasnya juga lumayan lebih banyak, lebih kompleks lagi gitu di SMA dibanding di SMP gitu. Aku sih sibuk TMR sama OSIS juga. Aku sekarang udah punya banyak temen dong. Iya. Si tetangga kita gimana tuh? Hampa ya. Sedih ya? Pede banget. Kadang-kadang keinget sih. Emang kita mah ngangenin ya? Kangenin parah ya? Betul. Oke, berarti next. Oke. Siapa? Aku dong ya. Boleh. Kalau udah. Momen pertama kali bertemu saat masih SMP. Pertama kali ketemu itu ya kita bertiga pas ujian akhir itu ternyata beneran asik sama kayak yang di Zoom gitu. Dan itu ternyata aku baru tahu kalau ternyata kalian lebih receh daripada di Zoom. Di hari pertama ketemu Latifa, namanya itu Latifa. Gitu. Terus di hari kedua tuh ketemu lagi, Pak aku Iva kan. Siapa Iva itu? Waduh. Ternyata Latifa gitu kan, waktu itu nggak tahu panggilannya Iva. Momen yang paling diingat sama kalian bertiga bersama yang pas ujian itu sih kayak di situ kita 4 hari bareng-bareng kan gitu ya, terus di sana juga kita jadi banyak spending time together. Waktu itu momennya lagi puasa juga kan, di 4 hari itu tuh ya kayak beneran kerasa hangat banget gitu. Bahkan dus yang waktu itu kalian kasih ke Parit masih ada tuh. Apa? Dus donatnya. Ada dong disimpan. Ih, kita surprisein yang keluar dari Safran mau jalan ke Ya tempat bukber. Terus akhirnya kita surprisein bareng-bareng Surprisein sama yang bareng-bareng. lain lebih banyak juga. Terus akhirnya kita foto bareng-bareng di depan Saya masih tempat pakai foto ya? penginapannya itu. Masih pakai fotonya. Iya jadiin background zoom kan. Dijadiin Gini background Zoom. Spesialnya buat aku yang pas buka puasa bareng itu, yang kita di Ampera itu ya kalau nggak salah. Sebelum buka puasa kan kita nunggu dulu kan, nunggu azan itu ngobrol-ngobrol banyak. Terus jadi lebih deket, jadi ada waktu buat lebih deket sama Pak Adit sama Ing. Di situ hari-hari terakhir buat aku dan teman-teman yang lain ketemu sama Pak Adit di tahun itu kayaknya deh, ya. Di tahun itu, tahun 2023 kayaknya terakhir ketemu di Morning Stars itu. Terus di acara perpisahan itu mellow banget. Aku sedih karena nggak bisa ketemu lagi karena kan Pak Adit di Bandung, sementara kita di Jakarta, Depok gitu. Jadi nggak bisa ketemu lagi dan dengan segala kenangan yang Pak Adit, dari cara Pak Adit ngajar gitu, dari cara Pak Adit ngobrol sama murid-muridnya itu ngebekas banget di aku yang akhirnya jadi memori yang bener-bener nempel di kepala aku. Kalau misalnya orang nanyain masa-masa SMP kamu gimana gitu, ya aku ingetnya ya pas bareng-bareng sama kalian, terutama pas Morning Stars ini, dan itu nggak bakal pernah keulang gitu. Kalau aku kan gak ikut yang Morning Star, jadi kayak kalau masa aku tuh waktu kita ujian di JP, Iya. terus kita ke Safron, Iya, bener-bener. bukber, itu sih. Oh tuh pas FMM juga bisa sih. Oh iya, pas FMM Lamuda Fest. Iya, oh ya Lamuda Fest sama Lamuda. Kalau di Lamuda itu aku seneng banget sih karena kita akhirnya bisa ketemu lagi kan, Bener-bener, dan kita juga di sana seharian, Iya, kayak bareng-bareng. sebelum harinya bareng-bareng juga. Apa waktu itu yang pertama sih benar waktu memorable masa SMP bareng Aden sama Iva dan teman-teman yang lain, itu yang pertama waktu Morning Stars, yaitu homeroom session kita yang secara luring gitu, dan juga waktu itu terakhir. Terus kalau buat aku pribadi yang itu sih yang angkatannya dari satu Indonesia itu. Yang paling dirindukan mungkin bisa kumpul sekomplit ini ya, walaupun nggak komplit sekelas terus segini, ada lebih banyak lagi, tapi bisa kumpul rame-rame kayak gini. Dan acara di hari itu tuh seru banget. Kita ada nyanyi-nyanyi bareng, kayak unjuk apa namanya, kayak show
our talent, terus project juga, terus ada apa namanya surprising Padit juga waktu itu, terus kayak kesan-kesan waktu belajar di SMM. Sini juga kerasa kolaborasinya ya waktu itu panitianya tuh. Jadi kayak dari kita, oleh kita, dan untuk kitanya tuh beneran kerasa gitu kolaborasinya antara ya Padit sebagai homeroom teacher, terus kayak banyak banget yang Hamin satunya itu ya inisiatif datang bantu dekor-dekornya juga. Salah satu yang paling memorable tadi ada pertanyaannya. Waktu UPK atau ujian akhir sumatif itu, waktu kelas 9 aku inisiatif bikin beat string gini. Terus aku bagiin ke semua teman-teman sama guru-guru. Untung hari itu cukup sih. Jadi hari ini kita pakai lagi. Lihat ke layar, jelaskan apa itu dan ceritakan bagian-bagian yang sudah ditandai. Apa nih? I know this one. Iya kamu ya? FYI, ini surat yang waktu itu aku kasih ke Padit waktu selesai Morning Stars. Jadi aku sempat kasih bouquet gitu, terus ada suratnya. Di sini isinya hampir semuanya tentang ucapan terima kasih aku buat Padit. Jadi sekedar info, aku dulu di sekolah lama kurang suka sama lingkungannya dan ternyata a little bit traumatizing for me. Jadi takut untuk bersosialisasi atau ngobrol sama teman-teman gitu karena di sekolah sebelumnya jadi bikin aku kayak gitu. Tapi ternyata di SMM tuh orang-orangnya pas aku baru masuk tuh terbuka banget, welcome banget. Terus tadi aku mau nangis. Mr. Radit tuh salah satu Mr. Radit tuh salah satu guru yang jadi favorit aku karena bisa akhirnya bisa merubah diri aku, akhirnya jadi lebih terbuka, bisa jadi lebih mau bergaul sama teman-teman yang lain ketika pada saat itu aku masih takut gitu buat kenalan sama teman-teman yang lain. Terus dengan cara belajar di SMM yang ternyata guru-gurunya tuh terbuka dan deket juga sama murid-muridnya, nggak yang scary gitu. Jadi SMM tuh bener-bener yang kayak mematahkan banyak perspektif negatif tentang sekolah yang akhirnya aku sangat berterima kasih gitu buat itu gitu. Big thanks buat Padit gitu. Berterima kasih banget juga buat both of my parents akhirnya memperbolehkan aku untuk sekolah di SMM. Waktu itu juga pilihannya ayah buat akhirnya yaudah kamu coba di SMM gitu. Kalau misalnya aku nggak ikut SMM kayaknya aku nggak banyak nyoba hal-hal baru gitu karena di SMM tuh aku dikenalin sama banyak hal-hal baru dan murid-muridnya juga dibebasin buat milih final result dari project mereka tuh mau apa gitu. Aku pernah bikin podcast juga buat final project dari kelas Mental Health 101 waktu itu. Terus aku juga jadi banyak berpartisipasi di event-event sekolah. Terus jadi aku bisa public speakingnya mungkin jadi lebih meningkat ya. Karena di SMM tuh murid-muridnya dibikin untuk bisa secara confident gitu bisa ngomong di depan publik gitu, di depan banyak orang. Lihat ke layar dan ceritakan apa yang paling dirindukan dari momen dalam foto tersebut. Kalau ini sih waktu yearbook kita ya. Jadi kayak di sini yang bikin kayak juga kita ya. Iya kita. Jadi kita yang bikin. Ini tuh tema yearbook kita tuh apa ya? American School, gitu, I think ya. kayak American. Kayak dicoret-coret. Iya. Nah ini kayak dicoret-coret itu kayak Sesuai dengan orangnya, karakternya gitu. bener-bener. Kayak ada yang suka anime, K-popers. Jelasin ini dong. Jelasin ini. Oh itu. Jadi aku tuh K-popers kan di situ. Terus aku suka Seventeen dan salah satu membernya suka Tiger. Iya, orang Dia yang Pak. Oh ada filosofinya itu Iya. tuh. Ada dong. Bapak gini. Roar. Rar.